Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Laisa langit liman labisal jadid bal huwa liman to'an tuhu tazid. Jadi hari raya Idul Fitri itu bukan untuk mereka yang bajunya baru, tapi untuk mereka yang ketakwaannya bertambah. Jadi ketika adewe ngelencer terus enek sing takon, kok rung rabi mas? Kok rung duwe anak mas? Kok rung mlebu neraka mas? Kok rung mati mas? Ora masalah. Batin. Bu, minta izin wal faizin ya Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Dan minta doanya buat nanti AFC ya. Assalamualaikum Mah ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau Daniel ada salah. Terus kalau suka ngelawan juga, Daniel lebaran di Arab dulu ya Mah ya. Iya kak, kakak sehat-sehat ya. Iya Mah. Amin. Bisa masuk Piala Dunia. Amin. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Karim. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak. Happy Mubarak. Selamat Idul Fitri Mas. Yes, ya yuk Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bareng-bareng. Selamat apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Hendrik. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 건강하고 행복한 노멀한 명절이 되시기를 저 신태용이 기원하겠습니다. 감사합니다. terima kasih. Sintayong comeback guys. Kabar mengenai kembalinya Sintayong ke timnas Indonesia sebagai direktur teknik telah beredar luas di media sosial, berbagai platform informasi. Spekulasi ini dipicu oleh perubahan pada halaman Wikipedia Timnas Indonesia yang mencantumkan Sintayong sebagai direktur teknik per tanggal 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait penunjukan tersebut. Informasi yang beredar masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun demikian, tidak ada indikasi resmi bahwa kembalinya Sintayong ke Indonesia berkaitan dengan posisi di Timnas Indonesia atau PSSI. Oleh karena itu, informasi mengenai penunjukan Sintayong sebagai direktur teknik Timnas Indonesia masih belum dapat dipastikan kebenarannya hingga ada pernyataan resmi dari pihak terkait guys. Jadi itu hanyalah isu guys, jangan mudah percaya oleh media sosial, oke? Joy Pelupesi bilang, JBK seperti rumah sakit jiwa. Debut pertama Joy Pelupesi di Timnas Indonesia langsung bikin heboh. GBK yang dipenuhi 70.000 supporter membuatnya shock. Ini gila, seperti rumah sakit jiwa. Katanya, Pelupesi baru saja melakukan perjalanan panjang dari Belgia ke Australia lalu ke Jakarta. Lelah? Tentu. Tapi ketika masuk ke lapangan, suasana GBK bikin semua capek hilang. Bersama Tom Hey, Joey jadi tameng pertahanan Garuda.
Hasilnya, Indonesia menang 1-0 atas Bahrain kemarin. Dalam laga selanjutnya, Timnas masih punya misi besar, yaitu pertandingan melawan Cina di GBK dan Mekoni tandang melawan Jepang jadi laga yang krusial. Kalau menurut kalian setuju nggak kalau GBK punya atmosfer terbaik di Asia? Breaking news, guys! Ada info baru nih, Patrick Kluivert Effect. Di atas ya, pemain-pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan akan menjadi target naturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Let's go! Breaking news berikut ya adalah target naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Ada Tristan Koyer yang kabarnya sudah menjalin kontak dengan PSSI kembali ya. Dan Jensen Silt, Pascal Struijk, dan Jaron Osterwolde. Udah dah, semuanya nih 4 pemain langsung aja join. Insya Allah Timnas Indonesia King Indo tahun depan main di Pildun. Kapan lagi kan main di Pildun? Udah dah, langsung aja join ya. Sekali lagi ya, kita harapkan, kita doakan untuk seluruh supporter Timnas Indonesia agar keempat pemain di atas bergabung ke Timnas Indonesia. Telepon Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert dan bilang, I want to join Timnas Indonesia. Udah dah, langsung join. Itu dah, aduh peningkatan ternyata ini guys ya, profil dari Tristan Koyer guys yang dirumorkan gitu ya akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia. Cuy, buset dah guys, kayak gokil coy ya King Indo emang guys ya. Keturunannya itu mewah-mewah banget guys. Buset nih guys ya, ada Tristan Koyer guys, usianya masih 20 tahun guys dan memiliki tinggi 1,85 cm. Buset dah guys, tinggi banget guys, tinggi banget cuy. Dan dirinya berposisi sebagai bek kanan. Wah gokil cuy, bisa menjadi pelapis guys ya, bisa menjadi pelapisnya Kevin Dix dan juga Sandy Walsh nantinya. Buset dah nih guys, yang paling mewah guys, yang paling mewah dirinya memiliki market value 34 miliar rupiah. Gokil, wah anjir kalau bisa bergabung ya market value King Indo bisa-bisa guys sama jadi 700 miliar cuy. Wah gokil cuy, dirinya guys saat ini bermain di Pezuela guys ya, dipinjamkan dari Ajax cuy. Cuman guys di Ajax guys dirinya udah dikontrak sampai 2029. Gokil cuy, buset dah, semoga aja guys ya, semoga aja dirinya cepat bergabung dah agar dari King Indo semakin kuat cuy. Kenakalan supporter Bahrain gak cuma melasar wajah pemain timnas Jepang, tapi mereka juga mengejek lagu kebangsaan Jepang. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sangat geram dengan kelakuan supporter Bahrain yang mengejek lagu kebangsaan Jepang saat lagu sedang diputar sebelum pertandingan. Hajime Moriyasu mengecam keras kelakuan supporter Bahrain yang bersifat seperti anak-anak. Berkaca dari timnas Jepang, timnas Indonesia juga harus siap-siap jika mendapatkan perlakuan yang sama dari supporter Bahrain. Semoga aja supporter timnas kita bisa memerahkan Stadion Nasional Bahrain, sehingga supporter tuan rumah nggak bisa bersikap yang aneh-aneh yang mengganggu kenyamanan pemain dan juga supporter timnas Indonesia. Dulu soraki lagu timnas Jepang. Pelatih Bahrain marah karena lagu timnasnya disorakai mafia. Asal kalian tahu, saat lagu timnas Bahrain sedang menyanyikan lagu kebangsaannya, seketika fans timnas di GBK menyoraki dan meneriakkan kata mafia. Kata-kata tersebut berulang-ulang disebutkan sampai lagu nasional Bahrain habis. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik pun marah atas perlakuan fans timnas itu. Namun, nampaknya sang pelatih sudah lupa dengan kelakuan fans sendiri kala lawan Jepang. Di laga itu, saat pemain Jepang menyanyikan lagu kebangsaannya, supporter Bahrain meneriaki dan mengejek lagu timnas Jepang. Bahkan, para fans Bahrain mengarahkan laser ke mata pemain Jepang. Dulu mereka bikin drama guling-guling FC di kandang. Ricky Kambuaya balas dengan aksi yang elegan sampai buat pelatih Bahrain terdiam. Ya, di kandang Bahrain, timnas Indonesia pernah dibuat frustasi oleh aksi guling-guling yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Mereka guling-guling seolah cedera patah tangan sampai membuat pertandingan terasa lebih mirip film daripada pertandingan. Namun kemarin Ricky Kambuaya akhirnya punya jawaban untuk membalas Bahrain. Saat bola mengenai wajahnya, Kambuaya langsung terkapar di atas lapangan. Tim medis pun buru-buru masuk dan menggotongnya dengan tandu keluar lapangan. Namun begitu melewati garis lapangan, Kambuaya tiba-tiba turun sendiri dari tandu dan langsung kembali masuk ke lapangan. Epiknya, aksi tersebut dilakukan tepat di depan pelatih Bahrain yang hanya bisa melongo melihat kejadian itu. Dan para petugas medis yang menandunya hanya bisa tertawa tak percaya melihat kejadian itu. Apakah ini bentuk balasan halus atas drama guling-guling FC? Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan skuad terbaik di
di Piala AFF mendatang. Yaps, media Vietnam itu bernama Soha yang menantang timnas Indonesia turunkan skuad terbaik di Piala AFF 2026. Cuman mungkin media Soha ini lupa bahwasanya kemarin timnas Indonesia ketika memakai skuad inti itu udah menghajar Vietnam dengan skor 3-0 guys. Dimana 3 gol kala itu dicetak oleh J.I. Des, Ragnar Orakmangun, dan Ramadan Sananta. Apalagi kalau hanya untuk sekelas Piala AFF yang status turnamennya tidak dalam agenda resmi FIFA, itu tidak ada untungnya timnas Indonesia memakai skuad inti. Atau mungkin media Vietnam ini yakin jika timnas Indonesia memakai skuad inti, maka mereka bisa mengalahkan skuad timnas Indonesia. Waduh, kayaknya mimpi media Vietnam ini kejauhan. Berandai-andai bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ya bukannya kita mau sombong guys. Kalian bayangin aja tim yang baru saja menang melawan Bahrain, seperti yang di foto ini, itu melawan Vietnam di Piala AFF. Dimana seperti yang kita tahu Piala AFF ini adalah turnamen yang sangat rawan cedera. Jadi sudah sangat tepat jika timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF. Kalau menurut kalian gimana?